أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita, agar terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat itu dan juga ampunannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita ini yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, tentunya kita semua ingin memiliki kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Bukankah doa kita senantiasa tak pernah putus tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ternyata juga tidak semuanya bisa mendapatkannya. Nah, itu karena ada hal-hal mungkin yang belum dilakukan sebagaimana syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah semoga hal-hal berikut ini yang dikatakan Mbak Resa tadi sebagai refresh itu menyegarkan kembali, dan juga kami menyampaikan semata-mata adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, agar nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah insyaallah. Apa hal yang harus dilakukan? Tentu saja tidak putus untuk selalu bersyukur, ya. Ini yang senantiasa kami sampaikan pada diri kami pribadi dan juga mengajak panjenengan semua setiap kali kita pertemuan lewat udara ini, senantiasa marilah kita banyak bersyukur kepada Allah, karena juga sudah merupakan janji Allah, pokoknya siapa yang bersyukur akan ditambah, tetapi barang siapa yang kufur maka nikmat itu sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah bersyukur maka harus selalu tawakal, selalu melihat ke bawah, dalam artian kalau hati kita bersandar kepada Allah dan hanya bertawakal kepadanya, kemudian tidak melakukan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia, maka akan hilang rasa sedih, gundah gulana itu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan yang lebih-lebih lagi, maka hendaklah kita di dalam setiap kesempatan, dalam keadaan sempit maupun lapang, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadharra, adalah senantiasa sering bersedekah. Karena kalau sedikit saja sebagian dari apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan membalasnya berlipat-lipat, ya. Baik itu di Al-Baqarah 245 maupun 261, itu adalah seperti memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanau wa yudha'if lahu ad'afan katsirah
wallahu yuqbidu wa yaqsutu wa ilaihi turja'un. Para pendengar sekalian, hal lain yang juga harus kita lakukan tadi itu sudah saya sitir juga adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan yakin betul apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Sehingga tidak ada keluh kesah, apalagi kemudian ucapan-ucapan di hati maupun terucap di lisan itu adalah hal yang tidak enak atau yang kemudian mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti dengan sikap ikhlas, ridho, maka Allah lah yang akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Walau anahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayyutiyanallahu min fadli wa rasuluh inna ilaihi raghibun. Bahwa mereka itu sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, maka apa yang mereka katakan, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, demikian pula pada Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, maka insya Allah akan semakin sempurnalah kehidupan yang sakinah mawadah dan warahmah itu bila kita bisa melaksanakan syariat ibadah ini dengan istiqomah. Tidak istilahnya rok-rok asem. Kalau lagi sedih begitu kesusahan, langsung kita mengharap-harap datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian lagi senang malah diberi nikmat berbunga-bunga, dia lupa. Bahkan dia menyatakan bahwa semuanya ini adalah hasil karyaku, hasil kerja kerasku. Maka untuk itulah tidak boleh putus, senantiasa kita harus tetap tubu ilallah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sengaja atau tidak, terlihat atau tersembunyi, maka banyak kesalahan, khilaf dan dosa, kemaksiatan yang sering terjadi, yang masih banyak kita lakukan. Karena itulah Rasulullah saja yang sudah maksum, yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau tidak pernah putus untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk juga menikmati tuntunan hidup yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ini adalah dengan rajin berpuasa. Untuk apa? Bisa menahan hawa nafsu, mengatur, mengontrol emosional kita, termasuk juga untuk kesehatan. Ini adalah tentang makanan-makanan kita. Maka itulah Allah yang akan memberikan balasan yang terbaik. Maka yang sudah sering kita dengar bahwa balasan bagi orang yang berpuasa, yang tentunya imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan ikhlas karena Allah, nanti akan memasuki surga dari pintu Royan. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian agar juga anak-anak, seluruh anggota keluarga bisa merasakan ini semua, kehidupan yang nyaman, yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sakinah itu adalah tenang, damai, tentram, diikuti dengan mawadah, penuh cinta dan harapan, sehingga warahmah, kasih sayang itu terwujud, adalah supaya harta yang kita cari, yang kita kelola, ini adalah harta yang halal, yang akan terus mempengaruhi seluruh aliran tubuh kita.
Maka duhai nikmatnya yang ada di dalam keluarga itu, karena rezeki yang dicari, rezeki yang didapat dan kemudian dikelola adalah yang halal lagi baik. Sehingga mencarinya di dalam mengelolanya juga adalah senantiasa berdasarkan atau inline dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk melengkapinya, para pendengar sekalian, adalah senantiasa bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Karena itulah yang akan terus saling mengingatkan kita apabila kita kemudian pada jalan yang salah. Sahabat yang baik, saudara yang baik, sedulur sing apik itu adalah apabila kita dalam kesalahan, kekeliruan selalu diingatkan. Bukan dibiarkan, kemudian dia senang kalau kita berbuat salah, bukan yang seperti apalagi kemudian mengajak kepada kejelekan. Maka insya Allah hal-hal semacam inilah para pendengar sekalian yang berbahagia akan bisa menuntun kita pada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tentu saja harus ditutup dengan doa yang tidak pernah putus, yang senantiasa hanya mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa umuhul ibadah. Doa ini adalah sebagai kunci ibadah, sebagai senjata utama yang dimiliki oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, segala sesuatu ada di tangannya, maka insya Allah akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita rasakan, karena juga Allah sudah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan aku kabulkan. Maka insya Allah para pendengar sekalian, dengan terus berzikir dan berdoa, inilah yang menjadikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kan jadi tenang dengan terus mengingat Allah, kemudian senantiasa melibatkan Allah. Itulah merupakan puncak kebahagiaan yang mana walaupun memang tidak bisa terlihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan angka, tetapi subhanallah, kalau sudah merasakan ketenangan, maka apapun yang terjadi senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh lupa juga kita sampaikan, ya qalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam agama. Mohon terus ya hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rahmata arju fala tukalini ila nafsi tarfatu aini wa aslih li sa'ti kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah Engkau pasrahkan urusanku pada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Perbaikilah urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Semoga ini semua bisa kita dapatkan apabila kita lakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Insya Allah. Monggo kita lakukan bersama-sama. Para pendengar sekalian dan Mbak Resa.